Halo, assalamualaikum. Jumpa dengan Kobe Tani. Pada kesempatan malam hari ini, Kobe Tani ingin membuat video yang bercerita tentang cabai. Yang pada kesempatan ini, Kobe Tani ingin membahas yaitu tentang cabai yang sekarang harganya sedang murah. Nah, pada saat ini Kobe Tani bukan istilahnya sok menggurui, tapi ini berbagi pengalaman dari apa yang Kobe Tani lakukan, yaitu tentang penanaman cabai di zaman sekarang. Banyak sekali orang yang istilahnya itu kecewa, kekecewaannya bahkan dilampiaskan dengan berbagai macam, yaitu kekecewaan yang luar biasa. Itu karena ya di situ mungkin mengingat dari modal sudah banyak, dari kecil dirawat sampai panen malah harganya murah. Bahkan lebih-lebih yang lebih fatal lagi, yaitu yang dia pinjam istilahnya itu pinjam bank, maka mungkin sulit sekali untuk bisa membayarnya. Nah, kenapa saya membuat video tentang harga cabai yang murah dan tidak membuat pada harga yang mahal? Insya Allah suatu saat saya akan imbangi dengan harga yang mahal. Momentum untuk bisa menanam harga mahal, insya Allah Kobe Tani sudah pelajari, walaupun toh itu ya tidak 100% dia bisa pas. Dan pengalaman Kobe Tani yang ini tentang murahnya harga cabai, ini Kobe Tani juga sudah berkali-kali, karena kebetulan Kobe Tani ini nanam cabainya nggak pakai hitung-hitungan cari yaitu bulan ini supaya panennya pas mahal, itu enggak. Di situ ada kesempatan, waktunya ada, tempatnya ada, modalnya ada. Kobe Tani selalu memprogram yaitu untuk penanaman cabai. Saya mohon untuk sobat tani ataupun subscriber ataupun yang melihat video ini, jangan sampai yaitu untuk men-skip, karena ulasan yang akan saya bawakan ini tentang yaitu jangan bertanam cabai di dalam tiga musim, yaitu ataupun 3 momentum ataupun 3 waktu. Kebiasaan ini yang sudah Kobe Tani lakukan, ini di 3 momentum ini pas pada panennya itu sudah berkali-kali Kobe Tani lakukan, yaitu murah harganya. Kenapa murah? Kobe Tani selalu masih mengulangi, Kobe Tani ya hampir itu hidupnya itu sulit lepas dengan tanaman cabai. Di mana ada Kobe Tani, di situ ada tanaman cabai. Sehingganya yaitu walaupun harga murah, tahu akan murah, tetap menanam. Yang penting tanaman kita bikin yang bagus, kecuali bersamaan dengan yaitu program yang lain. Contoh pas dia tanam yaitu perawatannya bersamaan dengan panen kopi, ini benar-benar hal yang sangat yaitu berat bagi Kobe Tani. Karena apa? Walaupun menyuruh orang, kalau pas musim kopi karyawan ataupun tenaga kerja ataupun orang-orang yang mau buruh itu enggak ada. Karena apa? Pas musim kopi itulah orang-orang yang biasanya bekerja di tempat orang, justru dia menyuruh orang kerja ganti, karena dia punya batang kopi entah banyak ataupun dikit. Sehingganya ya itu tadi, sulit mencari tenaga kerja. Seperti cabai saya yang kemarin itu tidak diurus karena benar-benar tidak bisa untuk mengurusnya. Jadi mohon maaf. Nah, 3
momentum yang di sini. Kalau menurut Kobe Tani ini jangan nanam cabai pada saat itu, apalagi bagi orang yang istilahnya sobat tani yang modalnya pas-pasan, modalnya pinjam dari bank, itu diusahakan benar-benar selektif di dalam yaitu mencari waktu untuk penanaman cabai. Nah, bagi Kobe Tani ini waktu ini sangat menentukan, karena Kobe Tani alhamdulillah sudah membuktikan bahwasanya waktu yang bagus itu memang ada. Nah, di sini untuk pertama jangan tanam cabai yaitu pada saat harga cabai sedang mahal, sedang muncak-muncaknya, maka itu kok petani menanam harapannya itu untuk mahal itu agak sulit. Karena apa? Karena pada saat harga naik tinggi itu nggak akan kemana lagi kalau dia tidak merosot menurun sedikit demi sedikit, bahkan bisa drastis. Nggak ada yang dia sudah di atas 50 sampai ataupun sampai 100 itu terus dia malah naik lagi sampai 150, 200. Itu selama ini menurut pengalaman Kobe Tani, maaf ini apa yang saya sampaikan ini adalah apa yang pernah saya alami. Jadi bagi petani itu kalau bisa hindari menanam cabai pada saat harga sedang mahal, karena otomatis ya kalau cabai sedang mahal ini banyak sekali yaitu petani-petani itu yang dia juga bernafsu untuk alih komoditi yang biasanya nanam ubi rambat, mungkin ya dia bisa tergiur untuk nanam cabai. Terus itu tadi yang penting adalah setelah muncak tinggi itu pasti harapannya turun. Satu. Untuk yang keduanya yaitu momen ataupun bersamaan dengan penanaman cabai serentak ataupun musim. Nah, biasanya di satu lokasi itu ada yang dia mengambil penanaman cabai itu hanya satu kali dalam satu tahun, sehingganya dia itu kompak, satu kabupaten, satu provinsi, bahkan ya banyak lebih dari satu provinsi dia serempak tanam cabai. Nah, ini ya untung-untungan sobat tani. Momen ini adalah biasanya juga membuat banjirnya cabai. Banyak sekali cabai yang nantinya akan petik, dipanen pada saat yaitu panennya. Karena apa? Momen dalam musim tanam cabai. Nah, terus didukung dengan biasanya itu cuaca bagus, sehingganya cabainya semuanya bagus. Terus yaitu kalau di daerah Kobe Tani ini habis musim kopi. Nah, habis musim kopi ini sobat tani, itu kalau habis musim kopi orang banyak sekali yang berbondong-bondong untuk tanam cabai. Karena apa? Tanah yang pada saat ditinggal yaitu ngurusi kopi itu nganggur, nggak ada tanamannya. Dan tanah itu dalam posisi musim kopi itu biasanya panas, musimnya panas, sehingganya bagus gembur seperti tanah yang habis kebakar. Nah, sudah ada lahan, sudah musimnya bagus, terus juga ditambah dengan yaitu ada modal. Kenapa nggak ada modal? Karena habis panen kopi yaitu dengan takaran yaitu kapasitas yang karena musim itu biasanya banyak, sehingganya
orang-orang yang sedang habis musim kopi ini, menurut momen di sekitar daerah Kobetani, khususnya kayak itu kalau Rejang Lebong, Kepahyang dan sekitarnya itu daerah kopi ya, maka setelah dia musim kopi beres, nah dia tanam cabai, modalnya banyak, tanahnya sudah siap, posisinya pokoknya waktunya ada, sehingga juga banyak sekali orang yang sedang bertanam. Satu, untuk jangan tanam cabai sedang mahal. Keduanya yaitu momentum seperti ini, musim tanam secara serempak, itu jangan sampai, kalau bisa. Ini kalau yang modalnya pas-pasan ataupun lahannya hanya itu diusahakan kalau bisa itu jangan dulu. Terus karena apa? Karena nanti ya mungkin biasanya harganya itu akan murah. Cuaca bagus, pas musim tanam serempak, yaitu banyak modal yang habis panen kopi, nah, seperti itu. Untuk selanjutnya yang hindari tanam cabai, yaitu kalau sifatnya kita modal sendiri, yaitu bersamaan dengan adanya turunnya yaitu program pemerintah. Nah, Sobat Tani bisa tahu bahwasanya di negara kita tercinta ini, kalau sedang mahal harga bawang merah, pemerintah didemo oleh masyarakat konsumen untuk menurunkan bawang merah. Begitu juga bawang putih, begitu juga yaitu cabai. Pas mahal-mahalnya cabai, maka pemerintah dituntut oleh konsumen khususnya yaitu untuk bisa yaitu menurunkan harga cabai itu. Nah, mungkin langkah pertama pemerintah bisa menurunkannya yaitu dengan yang jangka pendek, itu mengambil cabai dari luar negeri, entah mutu ataupun harganya kita nggak ngerti. Yang penting itu alternatif pemerintah agar berhenti dari demo dari masyarakat ataupun permintaan dari konsumen supaya harga cabai ini turun. Ini biasa yang telah terjadi, Sobat Tani. Terus yaitu yang jangka pendek biasanya pemerintah mengambil dari luar negeri. Terlepas dari cabainya kualitasnya seperti apa, ataupun cabai kering ataupun cabai gede-gede nggak ngerti, pokoknya pemerintah ngambil dari luar negeri untuk mengadakan yaitu pengadaan cabai untuk di Indonesia. Itu jangka pendeknya. Nah, jangka panjangnya Sobat Tani, ini kalau bisa kita jangan menanam serempak program pemerintah. Setelah mahalnya harga, pemerintah didesak oleh konsumen untuk menurunkan harga, para pemerintah yaitu yang terhormat itu memberikan yaitu membuat program yaitu untuk bisa menurunkan harga cabai di negeri tercinta ini. Satu-satunya jalan yaitu dari pemerintah bersamaan dengan dinas terkait, yaitu biasanya itu ya masalah Kementerian Pertanian dan seterusnya sampai ke yaitu tanaman pangan, yaitu semuanya bekerja sama untuk berlomba-lomba mengadakan sebanyak mungkin program penanaman cabai, agar cabai ini enggak terjadi lagi sampai 150, 100, bahkan ada yang 170 dalam 1 kilo. Karena cabai ini setiap dapur rumah tangga ataupun keluarga nggak ada yang nggak bisa memakainya, entah yang di situ dia konsumsinya banyak ataupun dikit, hobi pedas ataupun tidak, tapi semuanya entah sebagai syarat ataupun ya istilahnya kemareman, itu pasti memakai cabai. Sama dengan bawang merah, bawang putih, itu pasti. Sehingganya apabila pada saat mahal, pemerintah pasti itu membuat program untuk penanaman
Kalau pemerintah itu sifatnya yaitu partai besar, jadi penanamannya hampir merata seluruh Indonesia. Sehingganya pada saat bersamaan itu banjir di mana-mana. Dan orang nanam diberi yaitu dari pemerintah, maka insya Allah bagus. Dari pupuk, dari racun, dari benih, dari mulsanya diberi oleh pemerintah, sehingganya insya Allah bagus. Nah, kita yang tidak dapat bantuan, karena bantuan itu biasanya melalui kelompok, yang tidak dapat bantuan, kita supaya mundur dulu. Karena ini pengalaman Kobe Tani dulu, Kobe Tani nggak pernah dapat yaitu bantuan istilahnya speser pun karena nggak ikut kelompok. Sehingga setiap ada bantuan yang masuk di wilayah Kobe Tani, di desa Kobe Tani, di kelurahan Kobe Tani, maka Kobe Tani ingin menunjukkan orang diberi bantuan cabai. Kobe Tani tanpa bantuan ingin ikut-ikut, tapi ternyata pada saat jadi cabainya, nah itu tadi cabai banjir dan harganya ternyata keberhasilan pemerintah untuk menurunkan harga, menekan naiknya harga berhasil. Jadi harga cabai menurun ini adalah dulu permintaan konsumen untuk menurunkan. Nah, pemerintah membuat program dan akhirnya berhasil. Oleh karena itu, kalau lagi cabai sedang menurun ini ya kita jangan menyalahkan siapapun, jangan menyalahkan pemerintah, jangan menyalahkan siapapun, yang jelas itu adalah nasib dari kita. Karena apa? Karena pemerintah juga kalau cabainya harganya naik terus ya di demon, istilahnya suruh menurunkan harga cabai. Nah, untuk membuat itu pemerintah membuat yaitu program penanaman cabai, bantuan penanaman cabai, sehingganya cabai ya bisa tertekan harganya. Dan kalau banjir akhirnya sampai bisa pecah dari 10.000. Kembali lagi kalau sudah kayak gitu Sobat Tani, maka petani benar-benar sangat menjerit, menangis yang tidak keluar air matanya. Yang jelas yaitu modalnya tidak bisa seperti yang diharapkan. Oleh karena itu untuk pengalaman Kobe Tani ini bukan hukum pertanian yang mutlak harus diikuti, dan bukan yaitu suatu anjuran yang harus diikuti. Namun Kobe Tani bercerita tentang pengalaman yang sudah Kobe Tani lakukan. Dan video-video Kobe Tani ini jarang sekali untuk mengambil yang dari yang lain-lain. Saya masuk ke kebun-kebun orang yang bagus-bagus saya syuting, itu bukan. Jadi pengalaman ataupun di kebun saya, walaupun cabai saya buruk, bule semua, tidak terawat, saya upload karena itulah yaitu kejadian yang Kobe Tani lakukan. Dan Kobe Tani selalu memberikan yang ini boleh ditiru dan yang ini jangan ditiru. Karena apa? Karena biasanya Sobat Tani ya, kalau saya harus membuat video yang bagus-bagus terus, nah itu bahkan ya saya nampaknya waktunya nggak ada. Saya pergi ke kebun dengan apa yang saya kerjakan, itulah yang saya upload. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan Sobat Tani dengan penjelasan dari Kobe Tani ini yaitu bisa berpikir ataupun mohon maaf bisa untuk yaitu mengkalkulasi, mungkin ada baiknya. Yang pertama yaitu sedang harga mahal, apalagi tanaman seperti sayuran, kol, cabai, tomat, itu sedang harga mahal, biasanya nggak lama lagi anjlok, karena pada saat mahal banyak orang yang menanam. Terus yang keduanya tentang momentum yaitu musim tanam yang serempak, kalau bisa kita mundur dulu, kita tanam yang lainnya. Itu adalah trik kita. Ataupun cuaca pas bagus untuk tanam, ataupun kita pas serempak dengan musim kopi, kalau daerah Kobe Tani itu kalau bisa yaitu jangan dulu kita, ataupun kita tahan dulu. Ini saya omongkan bagi yang
yang tempatnya ataupun lokasinya hanya pas-pasan, hanya itu saja, ataupun modalnya hanya itu saja. Tapi bagi yang berkelebihan tempat, modal, ataupun ya waktu tenaga, dipersilahkan. Seperti saya nanam cabai ini nggak pakai hitung-hitungan, saya mau kapanpun bulannya saya tanam. Walaupun saya tahu bahwasanya pas harga mahal, tapi karena saya ini taninya tani cabai, murah dan mahal itu adalah soal urusan yang biasa sudah Kobe Tani lakukan. Terus yang ketiga tadi yaitu bersamaan program pemerintah sedang menggalakkan tanam cabai serempak se-Indonesia, itu mungkin akan jatuh harganya. Lebih-lebih kalau cabainya semuanya bagus. Saya kira cukup di sini untuk pertemuan masalah bahasan tentang harga, dan jangan tanam pada saat 3 momentum ataupun 3 waktu ini, yaitu harga sedang mahal, yaitu musim tanam serempak bersamaan, terus yang ketiganya bersamaan dengan program pemerintah. Lebih kurangnya Kobe Tani mohon maaf. Semoga seluruh petani Indonesia sukses di dalam bidang pertaniannya. Wassalam.